Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati para pembina, pengurus dari Hasanah Quranic School, juga buat para guru dan pengajar, serta para staf yang terlibat dalam proses pengajaran, dan terutama buat ayah dan bunda, wali santri, wali siswa dari Sekolah Hasanah Quranic School, juga buat seluruh tamu atau siapapun yang mungkin menyimak program kita lewat channel Zoom. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita di akhir pekan kita bisa bersilaturahim via online, dan ini salah satu nikmat yang Allah berikan di tengah masa pandemi, di mana ada teknologi yang memudahkan urusan kita, di mana kita bisa terhubung meskipun situasi saat ini membuat kita banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Namun kita meyakini firman Allah, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Dan kita dapati hari ini meskipun situasinya sulit, namun kita dimudahkan dengan teknologi digital yang kita manfaatkan untuk berbagai keperluan. Kita bisa bersilaturahim via online, mengkaji ilmu, kita bahkan bisa rapat bagi para aktivis, semua dimudahkan lewat teknologi ini. Nggak kebayang kalau ya pandemi ini 30 tahun yang lalu di saat mungkin belum ada teknologi seperti ini. Orang dipaksa berbulan-bulan di rumah, mungkin banyakkan stres ya. Paling hiburan di rumah cuma nonton TV sampai hafal iklan katanya begitu. Ada yang mungkin yang punya pasangan masih ada hiburannya. Yang kasihan yang jomblo, yang belum punya pasangan ya. Keluar rumah takut kena corona, di dalam rumah merana, serba salah. Jadi ini karena itulah hari ini kita menikmati apa yang Allah karuniakan kepada kita. Termasuk bagaimana nikmat yang kita miliki hari ini adalah diberikan kesempatan kita secara maksimal untuk berinteraksi sepenuhnya dengan anak-anak kita. Buat para ayah inilah momen untuk membayar hutang pengasuhan. Mungkin selama ini ayah jarang secara intensif berinteraksi dengan anak-anak, maka di masa pandemi ayah diberi kesempatan. Dan jadikanlah momen ini sebagai sebuah memorable moment. Apa itu memorable moment? Momen yang kelak akan dikenang setiap saat, bahkan sepanjang hidupnya anak di saat mereka nanti dewasa bahkan tua. Kelak cerita tentang pandemi adalah cerita tentang kebaikan-kebaikan orang tua. Anak saat tua, saat jadi kakek dan nenek akan berceritakan kepada cucunya bahwa tahun 2020 ada sebuah peristiwa yang mengguncang dunia, orang banyak korban yang meninggal, di mana kita dipaksa untuk stay at home di rumah. Di saat itulah kakek ya merasakan fenomena betapa bahagianya. Mungkin cucunya bertanya, kok bahagia sih kek? Ya karena di masa itu justru kakek bisa sering-sering bertemu dengan orang tua dan mendapatkan ya hal-hal yang menyenangkan bersama ayah, bersama bunda. Itu yang diceritakan. Dulu sebelum pandemi ya kalau anak-anak ditanya ayahmu mana, jawabnya gelap ya karena ayah hadir pas gelap-gelap doang katanya gitu. Menjelang matahari terbit ya ayah, dan setelah matahari terbenam kan begitu pas gelap doang. Tapi saat ini setiap saat bisa berinteraksi dengan ayah meskipun ayahnya mungkin dalam keadaan bekerja work from home. Demikian juga dengan bundanya, merasakan pengalaman banyak hal, percobaan, masak di dapur, ya, kerajinan, atau mendapatkan sebuah pelajaran bagaimana bunda menjadi guru
yang selama ini pengalaman yang baru. Semua ini adalah pengalaman yang sejatinya wajib kita ciptakan sebagai sebuah pengalaman yang menyenangkan. Jangan sampai anak-anak kita justru menjadikan masa pandemi ini sebagai momen yang traumatis. Momen yang buat mereka justru ya mengalami tekanan mental dan tekanan emosional. Sampai-sampai ada anak yang berdoa, ya Allah, segerakanlah wabah corona ini ya Allah. Bukan karena takut coronanya ya Allah, tapi takut sama mama ya Allah. Selama mama di rumah, ya Allah banyak banget masalah. Ya, kalau corona paling bikin batuk, pilek, tapi ini mama bikin stres, pusing, sakit kepala, muntah, mual-mual, begitu. Ada anak-anak yang sampai bersungguh-sungguh mohon corona bebas, bukan takut coronanya, tapi takut karena gara-gara corona nih, kenapa mama jadi begini banget? Kok mama lebih serem daripada yang pemeran Susana sih gitu ya, menyeramkan. Jadi ada situasi ketika masa-masa ini kita mempersiapkan betul ya. Dalam situasi yang berat ini, yang kita sama-sama rasakan, buat Bunda merasakan betapa beratnya karena memang pengalaman menjadi guru tidak semua orang memiliki pengalaman hal ini. Ya, ditambah dengan tanggung jawab selagi di rumah. Selama masa di luar pandemi, betapa banyak Bunda yang memiliki waktu luang untuk bersenang-senang, ya, mengantarkan anak ke sekolah, suami pergi ke kantor, pulang sebentar ke rumah bisa ya selonjorkan badan ya sambil nonton drama Korea kan gitu. Dulu masih bisa seperti itu. Sekarang waktu bangun pagi subuh sudah mulai banyak tugas tuh. Ditambah tugas pengajaran, lihat cek grup WA di kelas, semua adalah beban yang sejatinya sesuatu yang tidak mudah. Tapi percayalah sesuatu yang berat ini sejatinya ada rumus yang diajarkan oleh Allah sebagaimana ketika Nabi Muhammad mendapatkan tugas berat pertama kali ketika menyampaikan risalah dakwah. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Sesungguhnya kami mengkaruniakan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang tsaqil, perkataan yang berat. Perkataan yang berat dalam ayat ini dimaknai para ulama salah satunya adalah tugas baru Rasul sebagai da'i dan sebagai pentarbiyah, sebagai murabbi bagi sahabat dan juga orang-orang di sekitarnya. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan risalah dakwah dan pendidikan kepada masyarakat di sekitarnya. Dan ini disebut qaulan tsaqila, sesuatu yang berat, perkataan yang berat. Sehingga dalam perkataan berat yang diamanahkan kepada Rasul, Allah sudah membekali ya Rasulullah di ayat-ayat sebelumnya dan ini yang menjadi renungan buat kita. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, lihat, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Lihat, ayat 1 dan 4 adalah pengantar sebelum ayat yang kelima. 1-4 berbicara tentang dua tugas pokok Rasul sebelum mendapatkan tugas pengajaran, yaitu pertama bangun di tengah malam, kumilaila illa qalila. Yang kedua rajin membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Inilah rahasia kesuksesan dakwah Rasul di saat menghadapi ujian berat menyampaikan risalah Islam kepada kaum Quraisy yang bebal. Ternyata Allah berikan penguat yang membuat akhirnya Rasulullah SAW bisa melewati situasi itu. Yang pertama, bangun di tengah malam. Yang kedua adalah rajin tilawatil Quran. Maka ambillah ibroh dari apa yang menjadi kebiasaan Rasul. Di mana Rasul bisa dengan mudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sepenuh hati membimbing umatnya dengan berbagai macam lika-likunya karena Rasul mendapatkan kekuatan langsung yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah dan bunda menjadikan apa yang ada di dalam surat Al-Muzammil ini sebagai sebuah pelajaran penting bahwa jangan sekadar mengandalkan faktor teknis. Tenang, saya udah belajar psikologi perkembangan anak. Oh, saya udah belajar komunikasi efektif menjalani peran bersama dengan anak. Oh, saya sudah tahu bagaimana
psikologi terkait dengan manajemen kelas di dalam rumah. Ternyata bukan itu dulu yang menjadi fokus kita. Jika kita ingin mendampingi anak sepenuh hati tanpa perlu ngomel-ngomel, marah-marah, dan kita di tengah beban berat ini kita merasa ringan, mintalah kekuatan sama Allah dengan dua yang menjadi kewajiban rutin kita, yaitu bangun di tengah malam dan tilawatil Quran. Makanya inilah bahan koreksi buat kita. Ortu di zaman now yang kadang kalau seminar parenting itu paling semangat duduk paling depan. Ya, buku-buku parenting dibeli banyak, dipajang di rak-rak perpustakaan rumah. Kemudian video-video, audiobook yang dari pakar-pakar parenting semua di-download, didengarkan. Namun sholat malamnya males, tilawah Quran nggak pernah. Inilah jebolnya sebagian besar ortu, terutama di masa pandemi. Ujung-ujungnya tetap ngomel lagi, ujung-ujungnya marah-marah lagi. Anak-anak yang ingin mendapatkan masa-masa menyenangkan terampas. Justru tidak mendapatkan kesehatan lahir dan batin selagi di rumah, padahal kita sama-sama tahu di masa pandemi ini justru yang menjadi poin prioritas pertama adalah membangun suasana yang menyenangkan atau happiness, kegembiraan. Kenapa kegembiraan ini penting? Pertama adalah ini menjadikan dampak positif terhadap kesehatan yang sekarang menjadi isu utama di masa pandemi. Kita berharap menjadi pribadi yang imun, dan pribadi yang imun ternyata salah satunya yang memiliki kondisi emosi yang positif, yaitu yang sehat lahir dan batinnya. Bagaimana bisa imun kalau ternyata ya banyak anak-anak kita yang stres dan tertekan jiwanya. Karena itu salah satu tugas ortu adalah mampu menstimulan anak-anak biar memiliki yang namanya imunitas tubuh dengan kegembiraan. Karena dengan kegembiraan yang mereka miliki, keluarlah hormon happiness, mulai dari dopamin, serotonin, oksitosin, endorfin, semua keluar dan itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Yang kedua adalah dengan anak-anak yang gembira, maka ini juga membuka jalan informasi atau materi pengajaran masuk. Teori otak menyebutkan bahwa otak manusia untuk berpikir namanya korteks. Dan korteks ini dipengaruhi dengan limbik sebagai otak perasaan. Otak yang berkaitan dengan perasaan atau limbik, kalau tertekan akan menutup jalannya informasi masuk. Makanya kalau anak-anak sulit banget menghafal, sulit banget belajar karena kondisi emosinya yang dalam keadaan tertekan. Karena itu sumbatan yang membuat informasi sulit masuk itu harus dibuka. Yang membuat aliran informasi masuk yaitu limbik yang terbuka. Limbik ini sangat dipengaruhi oleh emosi positif. Karena itulah seorang ayah dan bunda jika ingin membuat anak-anak kita mudah belajar, maka kata kuncinya, keywordnya adalah bangun kegembiraan. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga adalah kegembiraan adalah juga cita-cita pertama atau cita-cita dari konsep dasar kita membangun baiti jannati, rumahku surgaku. Seringkali selama kita menikah, konsep ini selalu disebutkan ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Dan ini seringkali kita dengungkan kepada pengantin baru termasuk pengantin lama. Tapi kita lupa apa sih indikasi sebuah rumah disebut rumah surga, bahwa rumah surgawi atau rumah yang disebut baiti jannati, cirinya adalah penghuninya atau orang yang ada di dalamnya mencerminkan gambaran penduduk surga di akhirat. Bagaimana gambaran penduduk surga di akhirat? Allah berfirman gambaran penduduk surga di akhirat, cirinya ada dalam surat Abasa ayat 38 dan 39. Ini calon penduduk surga yang Allah tampilkan dan ceritakan dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Dengan kata lain, penduduk surga itu yang ditampilkan dalam Al-Quran cirinya happy. Mereka bergembira. Maka jika kita ingin membuat gambaran rumah kita sebagai rumah surgawi, maka yang ketiga, memastikan betul bahwa di rumah ini adanya senyum dan tawa. Senyum dan tawa adalah kunci bagaimana kegembiraan itu mencerminkan gambaran rumah surga. Sebaliknya, jika yang ada adalah air mata, yang ada adalah tangisan, teriakan,
ya, muka cemberut, ya, ini menunjukkan bahwa rumah baiti jannati berubah menjadi baiti nari, waliyazubillah. Kita memohon sama Allah jangan sampai rumah kita menjadi rumah neraka. Karena itu di masa pandemi ini kita memiliki target. Targetnya adalah kenyamanan yang dibangun dasar kegembiraan, terutama bagi anak-anak kita. Anak-anak dia akan merasakan sebuah pengalaman indah bersama orang tua kalau pengalaman itu dibangun atas kegembiraan. Bagaimana anak-anak bisa senyum dan tertawa sepanjang hari, dan itu sesuatu yang sejatinya ya menjadi ciri dari rumah tangga surga sebagaimana kami sampaikan. Jika tawa dan senyum ini tidak terfasilitasi oleh orang tua, maka ini bahaya, maka mereka lebih memilih berada di luar rumah. Saya sebagai konselor seringkali menemukan anak-anak yang betah nongkrong di mall, di kafe, ya misalnya bahkan di pos ronda, di beberapa tempat nongkrong. Ternyata mereka rela bahkan duduk di sebuah tempat yang mungkin tidak layak, di bawah kolong jembatan. Sebagian besar mereka adalah anak-anak yang ternyata rumahnya luas, rumahnya besar, tapi betah nongkrong di luar. Ternyata ada sebuah kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi di dalam rumahnya, yaitu bisa senyum dan ketawa. Senyum dan ketawa bagi anak-anak adalah kebutuhan dasar. Ibarat kata NKRI, ini harga mati bagi mereka. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak bahwa mereka sangat membutuhkan hal itu. Maka ketika kita menyadari bahwa ini adalah target kita di masa pandemi, bagaimana membangun kegembiraan dan rasa nyaman, maka kita mulailah menyusun planning itu. Bagaimana ibu dalam hal ini sebagai pihak yang paling dominan mengasuh anak, dalam pengertian dengan tugas dan tanggung jawab sebagai guru di rumah, tidak bisa berdiri seorang diri, ibu wajib mendapatkan support dari seorang suami atau ayah. Maka bagi para ayah yang menyimak tayangan ini juga menjadi poin penting. Kenapa? Karena ayah adalah yang bisa membantu ibu untuk bisa dalam hal ini bisa menjadi pelopor atau pemberi mentransfer emosi positif bagi anak-anak kita. Kondisi emosi ibu sangat menentukan nanti bagaimana kondisi emosi anak. Kenapa? Karena emosi ibu sangat mudah menular ke anak-anak. Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 58 secara tersirat Allah berfirman dan memberi isyarat betapa ibu-ibu ini sangat menentukan bagaimana kualitas anak-anak. Allah mengatakan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang dimaksud ini ada sebagian ulama yang menafsirkan salah satunya adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah karena memang ibu layaknya tanah seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Nisa'ukum harthul lakum, istri-istrimu ibarat harth atau tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Surat Al-Baqarah 233 menyebutkan ibu itu seperti harth atau tanah ladang. Sementara Al-A'raf 58 ibu disebut sebagai balad, yaitu sebagai tanah yang lebih luas. Intinya sama-sama tanah. Karena ibu diibaratkan tanah, maka ibulah yang sejatinya menentukan nanti kualitas anak-anak. Jika ibu dalam keadaan emosinya negatif, emosinya stres, tertekan, maka dalam hal ini sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak yang di masa pandemi ini. Pengajaran yang tadinya dalam rangka membangun ya kesenangan, membuat anak-anak sumringah, maka menjadi bagian yang horor bagi anak-anak setiap paginya dan setiap harinya. Disinilah mengapa seorang ibu sangat menentukan. Happy mom, happy children, happy wife, happy life. Seorang suami, seorang ayah, dalam tugasnya sebagai qawam atau sebagai kepala keluarga, sangat aware dalam urusan ini. Di mana ayah peran pertama sebelum turun tangan langsung menangani anak, yang paling efektif adalah ayah menjalin kehubungan yang positif kepada istri. Bagaimana di masa pandemi ini kemesraan atau waktu berdua harus lebih intens, couple time. Waktu berdua harus dibangun. Kenapa? Karena waktu-waktu yang berkualitas antara suami dan istri ini mampu mempengaruhi nanti anak-anak yang ada di dalam asuhan dari istri, dalam hal ini ibu yang ada di rumah.
Sebagian besar ibu-ibu yang mudah ngomel, marah-marah, bahkan cenderung berteriak di saat momen pengajaran anak, ternyata berdasarkan hasil riset bermula dari hubungan dengan pasangan yang tidak harmonis. Ada kebutuhan batin yang tidak terpenuhi. Sehingga pada saat pagi-pagi dia mendapatkan emosi negatif tersebut, tanpa sadar dia tumpahkan kepada anak-anaknya. Itulah mengapa posisi atau hubungan suami dan istri ini sangat mempengaruhi kenyamanan anak. Anak bisa merasakan kenyamanan sepenuh hati kalau ibu sendiri menjadi pribadi yang nyaman karena hubungan dengan pasangannya baik. Inilah salah satu hikmah di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Di mana Allah mengajarkan doa, yang doa ini sejatinya mengajarkan tahapan kita ketika berbicara tentang masalah anak. Doanya sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan juga keturunan kami yang menyejukkan mata. Inilah yang kita minta. Sebelum minta anak-anak kita yang menyejukkan mata atau qurrata a'yun, kita minta dulu pasangan kita. Kita minta dulu agar pasangan kita inilah yang menjadi yang menyejukkan mata. Karena ketika kita punya perasaan sebel, istri menyimpan dongkol, kesel dengan suami yang cuek, abai, ya tidur molor, nggak ada aktivitas kecuali main game, maka saat ngajar itu ke bawah emosinya. Ketika suami dan istri tidak bisa membangun keserasian, hubungan yang harmonis, anaklah yang paling terkena imbas yang paling nyata bagi dalam pengasuhan. Maka di masa pandemi ini kita memiliki kesempatan membangun waktu kebersamaan khusus ayah dan bunda, couple time, di mana bukan sekedar, mohon maaf ya, dalam rangka sekedar suami hubungan seks atau hubungan istri. Namun juga kesempatan untuk banyak berbicara. Bagi istri, berbicara bersama suami itu adalah salah satu kebutuhan pokok ya. Makanya kenapa salah satu tugas suami minimal di malam hari ya sebagai TPS, tempat pembuangan sampah ya, TPS emosi maksudnya. Ya, istri diminta untuk banyak bercerita karena memang berdasarkan riset wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Jadi istri-istri itu butuh 20.000 kata per hari. Ya, makanya kenapa ya ibu-ibu itu bolehlah supaya keluar 20.000 itu sarankan jadi MC, jadi penyiar radio itu boleh. Jadi kenapa kalau kajian saya kayak gini tuh seharusnya MC-nya bukan bapak-bapak, ibu-ibu aja gitu ya. Memfasilitasi ibu-ibu ya, supaya bisa banyak ngomong. Ya, karena kalau bapak-bapak udah cukup ya, nggak usah banyak ngomong. Ibu itu ngomong berkaitan dengan kesehatan jiwanya. Kalau ada ibu yang nggak sempat ngomong dalam seharian, nggak keluar 20.000, bahasa tubuhnya beda. Makanya banyak bapak-bapak yang nggak paham tentang ini. Ya, bahwa sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Makanya kalau istri-istri itu pendiam, itu waspada. Ketika istri ngomongnya ada sepatah dua patah, itu warning. Udah makan belum, Dek? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah, itu udah kelihatan. Nah, itu udah patah-patahnya ini aja udah jadi masalah. Ibu itu yang sehat, kalau ditanya satu, jawabannya 1000. Dia udah makan belum? Udah. Tadi kok beli ayam goreng tengah jalan ketemu Bu Tejo. Bu Tejo masa cerita apa? Masa anak Pak Lurah lah. Kok jadi ngomong anak Pak Lurah? Tadi ngomongin ayam goreng, ujung-ujung anak Pak Lurah. Ini sehat. Memang begitu ibu-ibu. Nah, kalau kita perhatikan sebagian besar ibu-ibu yang tidak punya ruang bicara inilah yang ternyata di pagi harinya dia melampiaskannya ke anak-anak. Ngegas ke anak. Karena seperti saluran air yang tertahan. Ketika akhirnya kerannya dibuka, dia nyembur. Karena alirannya nggak lancar. Kalau misalnya seorang ayah paham, maka kenapa malam hari itu waktu untuk cleansing, untuk membersihkan dalam hal ini, ya ibu-ibu yang selama ini nggak dapat ya ruang untuk bicara. Dan inilah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam hadis riwayat Muslim diceritakan, dan inilah contoh lelaki terbaik. Mudah-mudahan para suami dan ayah di sini menjadi lelaki yang terbaik bagi keluarganya. Ya, nggak tahu ya bapak-bapak hadir nggak ya dalam sesi ini. Kalaupun hadir pada nyesel semua nih, ya Allah kenapa kita ini bahas. Biarin dah. Tanya Ustaz yang hadir. Ya, hadir. Tolong ya ibu-ibu yang bapaknya belum hadir diseret dulu. Ini penting nih. Ini terutama ada hadis yang berkaitan dengan ini.
Rasulullah diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ya bitu indah khalati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Ya, saya nginap di rumah bibi saya Maimunah, dan ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Maimunah ini adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaddas ma'a alihi thumma rokoda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Rasulullah itu punya kebiasaan menjelang tidur ngobrol baru tidur. Jadi ini yang menjadi sebuah hal yang menarik dari sisi Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu ngobrol dulu, ya, baru dia tidur. Karena Rasul tahu ini kebutuhan dasar bagi istrinya. Sementara kita, mungkin termasuk saya, sebelum tidur malah cek WA dulu, mention IG, lihat skor bola, lihat yang udah mati karena penyakit corona berapa. Ya, kemudian isu-isu terbaru, cebong sama kampret gimana, itu kita lihat, mata udah sepet baru tidur. Sementara istri ya dicuekin, ya dianggurin, ya makanya wanita itu nggak suka buah anggur, lebih senang buah apel, karena lebih senang diapelin daripada dianggurin. Nah itu karena seperti itulah yang harus kita perbaiki dari para ibu-ibu. Nah, bagaimana seorang istri mendapatkan hak yang utama dalam hal ini, yaitu mendapatkan namanya kebaikan lewat yang namanya suami, ya. Suami memiliki peran dalam hal ini. Sehingga kalau sudah kita bereskan waktu malam, tinggal bagaimana pagi-pagi itu kita bisa membuat planning untuk anak-anak, ya. Peran suami, ayah berbagi tugas dengan istri. Kalau istri selama ini lebih banyak mengambil peran sebagai guru, dan itu memang lebih lebih maksimal dalam hal ini, karena itulah seorang suami harus mulai dengan membantu persiapan pengajaran. Kalau anak lebih sering di rumah sama ibunya. Apa itu? Satu, yang ini dicontoh oleh Dr. Anan Baharis, maka berikan kesempatan istri di pagi hari untuk melakukan persiapan, conditioning. Salah satunya, jangan istri yang memulai hari untuk berinteraksi dengan anak membangunkan. Tugas membangunkan anak harusnya tugas ayah. Dan ini ternyata lebih efektif dari sisi membangun motivasi. Dr. Anan Baharis mengatakan, anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayah ternyata lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibu. Lebih memiliki yang namanya kondisi emosi yang memiliki kemampuan berkompetisi, karena ketika dia membuka mata, dia merasakan itu ayahnya, dia menyadari dalam alam bawah sadarnya ayah adalah figur yang aktif, berkompetisi, ya lebih banyak di luar, maka terserap dalam diri dia ingin seperti ayah. Kalau yang bangunkan adalah ibu, meskipun ibunya bekerja, anak tahu bahwa dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour, kan gitu, itu dunia ibu. Nah makanya ketika anak-anak nggak dapat haknya dalam hal ini, pagi-pagi bapaknya nggak membangunkan, akan beda. Nah tugas ayah membangunkan dan mempersiapkan anak secara emosional untuk misalnya mendapatkan pengajaran, yaitu ayah menjadi mood booster bagi anak-anak. Apa yang masuk mood booster? Tugas ayah di pagi hari membangun emosi positif. Istri sudah semalam ya diberikan haknya untuk bicara, kemudian pagi-pagi dia diberikan ruang untuk satu, ibu-ibu misalnya memulai pagi dengan mandi segera. Ternyata mandi adalah solusi praktis untuk membuang emosi-emosi negatif. Baginda Nabi SAW itu sehabis dari safar bersama para sahabat selalu menyempatkan diri sebelum sampai ke rumah mandi di pemandian umum. Ya, kemudian mendatangi keluarganya dalam keadaan sudah mandi dan berpakaian yang bagus. Ternyata ada riset menyebutkan kebiasaan mandi mempengaruhi emosi. Orang yang emosional gampang marah itu salah satunya jarang mandi, itu termasuk ternyata. Jadi makanya kenapa kalau ibu-ibu pagi-pagi itu marah-marah mulu, mungkin karena belum mandi. Ya, langsung disuruh masak gitu. Makanya kenapa mandi itu penting. Mandi itu membangun emosi. Nah, itu kenapa nanti istri silakan mandi lebih dulu. Berikan dia kesempatan untuk salat subuh, zikir maksurat lebih banyak. Kemudian dia banyak tilawah dulu karena dia ingin mengajarkan anak. Nah, anak itu untuk sementara kepada ayahnya. Tugas ayah membangun mood booster itu, istri membangun mood booster secara personal, sementara anak dibangun mood boosternya oleh ayahnya.
Rasulullah mencontohkan mood booster yang sederhana lakukan Rasulullah adalah pertanyaan pagi yang mengesankan. Ya, ada sebuah hadis sampai juga oleh Imam Muslim dari sahabat bernama Samurah bin Jundab, di mana Rasulullah punya kebiasaan seba'da sholat subuh bertanya kepada sahabat yang hadir dengan pertanyaan, hal ro'a ahadum minkumul bariyata ru'ya. Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Jadi Rasulullah ini punya pertanyaan unik. Kalau pagi yang ditanya siapa yang mimpi indah semalam? Masya Allah. Rasul itu kalau pagi pertanyaan yang menggembirakan. Jadi bukan pagi-pagi nanya yang bikin stres gitu. Semalam dengar suara gemuruh enggak? Oh itu tandanya sebentar lagi mau turun dukhon. Ya dalam waktu 40 hari. Setelah itu akan datang Dajjal. Dan kita akan mengalami hari kiamat. Segera banyak bertobat karena sebentar lagi akan terjadi huru hara. Ini pertanyaannya boleh tapi bukan di pagi hari. Orang yang nanya ini pagi hari ke anak-anak bikin stres. Pagi-pagi itu bukan waktu untuk membuat anak-anak tertekan dengan pertanyaan yang waktunya tidak tepat. Bukan berarti nggak boleh cerita tentang Dajjal, boleh, tapi bukan di pagi hari. Karena kaidah penting para ulama kalau berdakwah adalah atau dalam mendidik adalah likulli amalin waktuha wa likulli waktin amaluha. Setiap amal itu ada masanya, setiap masa ada amalannya. Jadi kalau pagi-pagi itu yang dibangun happiness dulu. Ya, kegembiraan dulu, al-busyra. Jangan pagi-pagi bikin tegang, bikin seram, bukan. Ya, kadang kita lupa bahwa bagaimana yang harus kita biasakan dalam hal ini supaya seorang ayah dalam bagaimana kegembiraan itu kita biasakan di waktu yang pas gitu, di pagi hari. Jangan sampai kita salah dan menempatkan posisi. Ada orang lagi misalnya dalam keadaan musibah, dengan PD-nya dia bilang ya lagi musibah, tiba-tiba dia malah ngucapin zikir alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Ini kan menyakitkan. Ya orang lagi musibah terus dia bilang maaf, aneh lagi zikir. Zikir ente salah, lagi musibah zikirnya bukan ini, zikirnya innalillah. Ya astagfirullah ya. Jangan giliran suami datang pulang zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kan menyakitkan suami. Suami pulang zikir astagfirullah. Bukan salah zikirnya, kita nggak tahu diri. Makanya pagi-pagi bukan salah menceritakan, bukan nggak boleh menceritakan hari kiamat, tapi waktunya nggak pas. Hari kiamat boleh kita cerita, tapi jangan pagi-pagi. Pagi-pagi itu cerita yang menggembirakan. Makanya nanya, mimpi apa nak semalam? Yang indah, mimpi indah Rasul nanya. Bariyata ru'ya, siapa yang mimpi indah semalam? Ya, itu yang ditanyakan Rasulullah. Dan yang menariknya adalah ketika ada sahabat yang bercerita bahwa mimpinya itu mimpi yang menyeramkan, ini sahabatnya bernama Abdullah bin Umar. Suatu hari dia bercerita mimpi dibawa keliling neraka. Dua malaikat menarik badannya dan dia diperlihatkan siksa neraka yang amat menyeramkan dan sangat luar biasa lah siksaannya itu. Dan itu sesuatu yang tentu saja kita sendiri nggak mau lah ngebayangin ya. Jangan pernah mau ya walaupun sedetik ya. Walaupun diajak gratis tour of the nar free trial, ogah kita nggak mau gitu ya, sekalipun sedetik ya nggak mau. Dan itu yang terjadi. Yang namanya Abdullah bin Umar dibawa, dia dilihatin neraka. Maka ketika dia bangun tidur emosinya langsung negatif. Dia langsung bete, dia nggak bisa senyum, nggak gairah dia Allah. Dan itu membuat dia nggak nyaman. Dan pengalaman hari itu diceritakan kepada istri Rasulullah yang lain ada saudara kandungnya itu namanya Hafsah. Hafsah langsung menceritakan kepada Rasul. Dan disinilah lihat bagaimana Rasul mengetahui cara membangun mood booster pagi. Ketika tahu ada orang yang bete, ya, dia stres, negatif emosional di pagi hari, Rasul langsung memanggilnya dan mengatakan, Ni'mar rajul Abdullah laukana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau ya Abdullah, seandainya engkau rajin salat malam. Masya Allah. Yang tadinya dia sedih, bete, mendapatkan hadis ini langsung bangkit emosi positifnya. Langsung dia bertekad, oh kalau gitu aku mau rajin salat malam. Dan memang disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, berdasarkan riwayat para sahabat yang lain, seumur umur ya setelah itu Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam sampai ajalnya datang. Ya, jadi Abdullah bin Umar membiasakan untuk salat
malam sampai ajalnya datang. Kenapa? Rasulullah mampu membangun tadi emosi yang tadi negatif menjadi positif. Maka tugas kita tuh kurang lebih seperti itu. Tugas ayah dan bunda adalah mampu membangun mood booster di pagi hari. Jadi jangan dulu fokus, jangan bebannya langsung PR mana, jangan. Jangan nanya hafalan kamu udah berapa. Jangan. Pagi-pagi itu bikin yang happy dulu. Salah satunya peran ayah itu. Kalau dalam buku Fatherman, ya mungkin sebagian yang udah punya buku ini silakan baca lagi. Ya buku ini insya Allah dalam waktu berapa lama lagi akan terbit serial kedua Fatherman. Ya, serial pertama ada di www.fatherman.id. Di serial keduanya ya sudah nanti akan kami bikin dalam bentuk e-book dan gratis. Jadi nanti tinggal download ya dalam bentuk e-book, ada di website www.fatherman.id. Jadi kalau mau beli buku ini ada di website di fatherman.id, dan untuk yang gratis yang serial kedua juga ada di fatherman.id ya. Di buku ini yang ya bagi yang sudah punya, kalau ingin membagikan kepada saudaranya karena nggak ingin beli nggak apa-apa, silakan fotokopi dan boleh dibagikan. Jadi nggak usah jangan dijual melanggar hak cipta. Tapi di fotokopi dibagikan, saya ikhlas dunia akhirat. Yang penting materi tentang ayah ini bisa dipelajari dan diberikan manfaat buat siapapun. Ya, salah satu pembahasan penting buat para ayah dalam buku ini adalah ayah sebagai figur lelaki penghibur. Ya, ada di dalam ya surah di dalam buku ini entertainment ya, mulai dari halaman ya ayah laki penghibur itu dimulai dari halaman 88 halaman 85. Halaman 85 ini saya tekankan bahwa salah satu hal yang harus dimiliki oleh ayah di zaman now adalah ayah bisa menjadi lelaki penghibur, karena sebagian besar ayah yang tidak punya waktu ya lebih lama dibandingkan ibu dalam pengajaran, maka minimal pagi-pagi ayah memberikan yang namanya hiburan di pagi hari, mampu membangun mood booster. Kalau anak ada yang bete, ajak bermain. Skillnya kan ada 3 dalam buku ini, silakan baca lagi bagi yang sudah punya. 1, bermain. Yang kedua, berkisah. Yang ketiga, menjelajah. Ya, jalan pagi keliling komplek atau keliling dekat rumah saja itu cukup menyenangkan bagi anak-anak. Ditambah main sepeda. Kenapa? Itu membangun mood booster. Anak-anak butuh ini dari ayahnya. Anak-anak butuh bermain. Anak butuh ayah yang mampu bersaing dengan gadget. Apa yang terjadi dengan gadget? Gadget menawarkan sesuatu yang kalau ayah tidak miliki, maka ayah dan bunda akan ditinggalkan. Apa itu? Gadget menawarkan keasyikan. Maka di zaman now ini saya selalu mengingatkan diri saya dan kita semua, tidak cukup jadi ayah yang baik atau ibu yang baik. Jadilah ayah dan ibu yang asyik. Kalau cuman baik doang, ditinggalkan. Karena berapa banyak anak-anak yang nongkrong di mall, di jalanan, di kafe, ketika ditanya, bapakmu jahat ya, mamamu galak ya? Enggak, baik sih, tapi enggak asyik. Kalau enggak asyik, anak-anak mencari tempat yang lain. Keasyikan itu sejatinya ditandai tadi, yaitu anak bisa happy, ketawa kalau sama kita. Ketawa ngakaknya anak dalam kadar tertentu, ya tentu enggak boleh berlebihan, adalah bagian dari apresiasi bahwa bapaknya sesuatu yang menyenangkan. Ya, bisa membangun tertawa itu penting. Makanya Rasulullah mengatakan, dan ini juga menjadi balasan apresiasi buat para ayah. Kata Rasulullah, kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahwun illa, segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka kecuali. Ya, apa pengecualiannya? Kata Rasulullah, mula'abatur rajul ma'a ahlihi. Canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya adalah pengecualian. Kalau ada ayah yang bercanda kepada anggota keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, maka dia mendapatkan apresiasi dari Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa inilah lelaki terbaik. Lelaki terbaik salah satunya adalah memiliki sikap yang menyenangkan, membuat keluarganya itu betah berlama-lama dengannya. Dan itulah yang digambarkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Bahkan ada sahabat bernama Zaid bin Sabit yang kita sama-sama tahu dia adalah sahabat yang utama, ahli fikih mawaris. Beliau dikenal juga sebagai Jami Al-Quranil Karim. Tapi bayangkan sikapnya di dalam keluarganya diceritakan oleh sahabat bernama Sabit bin Ubaid dalam kitab Adabul Mufrad. Apa kata Sabit bin Ubaid tentang Zaid? Ma ra'aitu ahadan ajal idza jalasa ma'al qaumi wal afkah fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya tuh belum pernah ngelihat laki-laki yang lebih berwibawa
alias gagah saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih kocak saat di rumah dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid ini katanya kalau di hadapan kaum koleganya dia gagah, berwibawa, tapi kalau di rumahnya kocak, menyenangkan. Sebagian ayah kebalik, giliran sama teman koleganya kocak, menyenangkan, bikin ngakak, tapi kalau di rumah galaknya luar biasa. Kebalik, bukan itu. Wibawa di luar, di rumah menyenangkan, itu yang benar. Sahabat mencontohkan, anak-anak dapat kegembiraan. Jangan sampai kalau ngomong sama anak tuh mentang-mentang ustadz baru duduk keluar ayat, enggak juga. Anak baru duduk, nah ingat Allah berfirman Al-Quran, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kata anak, gue diruqyah nih kan. Belum apa-apa udah ngerasa diruqyah. Dipikirnya jin ifrit gue kan gitu. Kadang ada juga yang tegang kalau duduk di meja makan. Pertanyaannya kadang-kadang nggak relevan. Baru duduk meja makan pertanyaan, nak menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Ya, apakah kamu setuju dengan PSBB? Ya Allah, anak kelas 3 SD, Pak. Ditanyain tentang ini, gimana nggak stres? Sampai dia mikir, ya Allah, nih Bapak gini amat. Gue jangan-jangan tinggal di Korea Utara nih. Nih Bapak-Bapak jangan-jangan Kim Jong-un nih lagi nyamar. Jadi Bapak banyak yang anak-anak itu butuh Bapak yang bisa happy, Bapak yang seperti itu. Dan dalam buku Fatherman inilah kenapa dibangun sosok Bapak yang melawan paradigma lama, yaitu Bapak yang bangun kegembiraan disebut entertainment. Fatherman punya keahlian menghibur. Dan kalian menghibur nggak harus kita menjadi seorang kalian menghibur harus kita jadi seorang stand up comedian, enggak. Tapi kita tahu betul apa sih yang membuat anak cair, anak akrab dengan orang tuanya. Dan anak akrab bukan berarti kurang ajar, karena keakraban nanti berujung pada rasa segan. Akrab segan itu membuat anak tuh takut juga kalau ternyata ayahnya menjadi tidak nyaman dengan dia. Nah ini menjadi hal yang penting. Kalau pagi-pagi ayah sudah mampu membangun itu di pagi hari, maka ketika bunda ingin mulai mengajar, ditandai dulu momen sarapan bersama. Bahwa momen sarapan itu momen yang sebenarnya itu momen yang harus kita bangun kembali di negeri ini. Salah satu campaign yang kita kembalikan sekarang ada kembali ke meja makan. Karena yang hilang sebelum masa pandemi adalah kebiasaan makan bareng. Kita paling makan bareng di meja makan itu mohon maaf pada saat bulan Ramadan doang. Ya saat sahur dan saat buka. Tapi di luar itu jarang. Maka di masa pandemi ini ambil kesempatan karena momen makan bersama, momen mengakrabkan. Pertama turun keberkahan dari makan bersama. Sesuai hadis riwayat Abu Daud, ya kata Rasulullah, bagi orang yang suka makan bareng, lihat hadisnya, fajtami'u ala tu'amikum, makanlah kalian bareng-bareng. Kata Rasulullah, makannya sunnahnya bareng-bareng. Wadhkuru smallahi alaih, sebutlah nama Allah di dalamnya. Yubarak lakum fih, niscaya turun keberkahan kepada kalian. Maka rumah tangga yang memiliki kebiasaan bersama-sama termasuk makan bareng akan turun keberkahan ke dalamnya. Yang kedua, momen makan bersama dan momen mengakrabkan, momen ngobrol. Momen yang kita bisa ya yang diajarkan Rasulullah itu saling bercakap-cakap, muhaddatsah. Jadi justru salah kaprah kalau ada yang mengatakan makan jangan bersuara. Maksudnya memang lagi ngunyah jangan ngomong. Tapi kalau udah pas selesai ngunyah itulah momen kita untuk muhaddatsah, untuk kita berbincang karena ini momen yang mengakrabkan. Di pagi-pagi di saat kita sarapan, Bunda bisa memulai dengan pembelajaran conditioning di sini. Nanti Bunda ya nanti kita habis ini ya disebutkan agendanya. Momen lagi makan tuh enak tuh, bunda ayahnya sudah momen lagi makan. Nah jadi pengajaran di rumah itu bisa berjalan dengan maksimal. Sekiranya maaf bunda tidak bisa ya dalam hal ini ya menjalankan semua peran ini dengan maksimal, tidak perlu merasa ya bersalah. Intinya bahwa di dalam situasi ini kadang kurikulum sekolah tidak maksimal kita jalankan, mafi muskilah. Yang jelas ada nilai poin penting. Bahwa dalam situasi ini bahwa anak-anak minimal merasakan keakraban dulu dari orang tuanya. Dan itu bisa kita komunikasikan kepada guru sekolah. Misalnya kalau mengalami kesulitan, japri saja kepada guru bersangkutan. Kadang memang ada situasi yang ideal, yang kita obsesif, tapi kita harus realistis. Ada kalanya kita sadari
ada beberapa yang anak dan kita nggak bisa, dan kita bisa minta dispensasi, tapi supaya anak-anak tidak menggampangkan yang namanya urusan tugas dari sekolah, maka harus ada kompensasi perbuatan atau tugas-tugas lain yang bisa dikerjakan bersama anak. Intinya bersama anak manfaatkanlah momen-momen ini, belum tentu akan terjadi lagi di luar masa pandemi, yang bisa jadi kita sudah mulai disibukkan dengan kesibukan yang lain. Ayah kembali lagi menata bisnisnya, sibuk mencari rupiah demi rupiah, anak juga begitu. Ya, sudah sibuk dengan teman-temannya, bunda juga sibuk dengan pergaulannya. Kemudian kita merasakan bahwa tidak ada lagi kelekatan, dan itu yang paling bahaya, karena yang paling bahaya di zaman now bukan munculnya predator seksual. Yang paling bahaya zaman now bukan munculnya yang namanya bandar narkoba. Yang paling bahaya bukan munculnya isu LGBT. Yang paling bahaya adalah ketika ikatan hati di antara keluarga sudah renggang. Karena ikatan hati adalah magnet yang selalu mengumpulkan anak. Dia ibarat antivirus. Virus yang muncul di luar akan dikalahkan dengan kelekatan. Kalau ketika kita dapati virus di luar semakin bertambah banyak, tapi kelekatan semakin berkurang, maka anak-anak mudah sekali terbawa pengaruh di luar. Karena itulah momen sekarang, momen untuk melakukan kelekatan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan, karena waktu yang membatasi kita sudah pukul 14.00 ya, bagi yang ingin ya membaca buku Father Man sebagai bahan masukan khususnya buat istri menghadiahkan suaminya supaya jadi ayah yang baik, silakan kunjungi website www.fatherman.id. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.